sampurayanku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Keselamatan bidin, wa'afiatan fil jasadi, wa syiatan fi ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakratil maut wa najatana rabbana hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lancarkanlah urusan kami semua hari ini, permudahkan rapat koordinasi di bulan Agustus ini dengan lancar, permudahkanlah urusan kami semua. Ya Allah, permudahkan pekerjaan kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, teruntuk Bapak Kepala SMP Negeri 14 Bandar Lampung, Bapak Wasiat SPD NPB NPB. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 14 Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, Guru, dan staf tata usaha SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul pada kesempatan kita hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri di depan. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator MC tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kami memohon dan meminta kesediaan Bapak Ibu Guru untuk dapat menyaksikan dan menyimak diseminasi kami selaku calon guru penggerak angkatan 11 terkait aksi nyata yang harus kami imbaskan kepada teman-teman di lingkungan sekolah, yaitu tentang disiplin positif dan budaya positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang budaya positif ini ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Apakah penerapan disiplin itu sudah bisa berjalan dengan efektif atau perlu ditinjau kembali? Baik Bapak Ibu sekalian, di sini izinkan kami untuk menyampaikan terkait penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Sebelumnya, kita seringkali mendengar bahwa sekarang tidak ada lagi kata-kata tata tertib ya. Sudah mulai sejak 2 tahun yang lalu kita sudah mengikuti standarisasi sekolah ramah anak, di mana salah satu instrumen penilaian untuk mencapai standarisasi sekolah ramah anak itu adalah penilaian dalam bentuk komitmen tertulis
Nah, komitmen tertulis ini tidak lagi menggunakan redaksional tata tertib, melainkan disiplin positif. Nah, ini sangat relevan dengan kebutuhan sekolah kita. Apa sebenarnya disiplin positif itu? Mungkin Bapak Ibu guru, apalagi yang sudah senior, sebenarnya ini mungkin hanya redaksionalnya saja yang berbeda. Namun mengikuti perkembangan yang ada dan kebijakan yang ada beberapa tambahan atau mungkin sedikit perubahan terkait memang perkembangan murid kita zamannya memang sudah berbeda. Oleh sebab itu ada beberapa hal pun harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Baik, Bapak Ibu, kami bertiga, saya sendiri, Farhanul Huda, kemudian nanti ada Ibu Sari Asih, dan kemudian Ibu Azandra, izin menyampaikan mengenai disiplin positif. Nanti yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab terkait hal tersebut. Mohon waktunya dan mohon kesediaannya untuk dapat menyimak apa yang akan kami sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu Sari Asih. Disilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan lebih lanjut, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ini namanya ice breaking buka tutup dengan kata kunci benar salah. Jadi kalau saya menginstruksikan tutup, maka Bapak Ibu dapat menjawab dengan benar salah, tutup, buka. Jika saya mengatakan buka, benar salahnya menjadi buka tutup. Paham Ibu Bapak? Ya, kita mulai ya. Saya minta kesediaan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Ya Bapak Ibu, nanti jika ada yang menyebutkan jawaban salah, mohon kesediaannya untuk duduk ya. Sadar aja, oh iya saya salah, langsung duduk gitu, biar kita tahu siapa yang sudah konsentrasi atau belum konsentrasi. Baik ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Oh iya, contoh sekali, tutup buka. Tutup buka menjadi tutup. Kan kata kuncinya benar salah. Jadi yang di ujung sebelah sana yang disalahin. Coba ya sekali lagi. Buka. Tutup, buka. Ya, begitu. Paham ya Bapak Ibu? Yuk, kita mau breaking dulu biar semuanya pada semangat. Siap ya Bapak Ibu? Tutup, buka. Buka. Ya, Bu Mega salah. Ya, nanti saya tidak perlu menunjuk siapa yang salah ya. Mohon kesadarannya, yang salah silakan untuk duduk. Nanti ada hadiah di terakhir. Nah, kita mulai ya, siap ya Bapak Ibu. Buka, tutup. Tutup, buka. Buka. Coba saya tes Budora, kayaknya Budora bingung. Budora sudah paham. Begini Budora, jadi kepala ice breaking-nya buka, tutup. Budora, buka, tutup, ice breaking. Terus kata kuncinya benar salah. Jadi kalimat kata yang kedua harus Budora salah. Kata saya tutup, Budora jawab tutup, buka. Ya kan? Buka, tutup. Satu kali lagi ya. Biar lebih semangat. Satu kali lagi. Ayo siap. Tutup.
5 kali. Tepuk ketiga 3 kali ya. Mulai ya. Mulai ini. Tepuk 1. Tepuk 3. Nah, Bu Marina. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. 5. Oke, terima kasih untuk ya Bapak Ibu SPK kita. Terima kasih. Barang kalau kita isi and breaking terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi terkait aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Next. Sesi berbagi budaya positif dengan rekan guru di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Baik, di sini ada konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini ada 7 konsep yang akan kita bahas. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Kemudian menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang, disebut motivasi internal. Adapun dari luar diri seseorang disebut motivasi eksternal. Perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi dapat menentukan arah, intensitas, perilaku seseorang. Perilaku yang memiliki motivasi yang kuat akan lebih mudah dilakukan dan lebih konsisten. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama penghukum, 2 teman, 3 pembuat rasa bersalah, 4 pemantau, dan kelima manajer. Sebagai seorang guru, sebaiknya dapat memposisikan guru sebagai manajer. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Dari kelima posisi kontrol itu yang terbaik adalah kita sebagai guru posisinya ada di seorang manajer. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ada 5. Yang pertama kasih sayang dan rasa terima, kemudian kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan yang terakhir kebebasan.
Kemudian yang ada keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa. Keyakinan kelas juga berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Di sini ada perbedaan antara kalimat peraturan dan keyakinan kelas. Kalau kalimat peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian kalimat peraturannya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkemanusiaan. Kalimat peraturannya dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya kesehatan, peraturannya bergantian atau menunggu giliran, kalimat keyakinannya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, keyakinannya kesehatan atau keselamatan. Kemudian yang terakhir ada peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Tujuan keyakinan kelas yang pertama, menumbuhkan komunikasi yang lebih efektif antara siswa dan guru. Kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Langkah-langkah keyakinan kelas ada 6. Yang pertama, guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. 2. Meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. 3. Siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. 4. Hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. 5. Guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis untuk dijadikan keyakinan kelas. Dan terakhir, guru dan siswa membaca hasil keyakinan kelas yang disetujui, kemudian siswa menandatangani keyakinan tersebut sebagai tanda persetujuan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh keyakinan kelas. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Saling menghargai sesama teman. 4. Tidak membuat keributan saat belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ini contoh keyakinan kelas yang dapat diterapkan siswa-siswi kita di kelas masing-masing. Silahkan Bapak dan Ibu, mari kita menyaksikan video pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kalian sudah siap belajar semua belum? Sudah ya. Tapi hari ini kita belum mulai belajar. Kita hari ini akan membuat keyakinan
Jadi tidak ada paksaan dalam melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat hari ini ya. Maju ya Kak buat kesepakatan kelas dari kelompok 1, maju nak. Ayo. Yang pertama duduk sini, kopenya ya. Kelompok 2 nak. Ya, lihat namanya di situ. Ada namanya. Kelompok 3. Ada nak? Lihat nak, lihat depan semuanya ini keyakinan kelas 8C yang sudah kita sepakati bersama. Coba ibu mau periksa nomor 1 kebersihan. 1 pikir sesuai jadwal. Setuju tidak? Setuju. 2 membuang sampah pada tempatnya. Setuju. Kemudian membersihkan kelas jika kotor. Setuju nggak? Itu untuk gaya kebersihannya ya. Untuk nilai tanggung jawab menjaga barang milik sekolah. Setuju? Iya. Itu artinya tanggung jawab. Kalau kita sudah bisa menjaga barang sekolah, barang pribadi, itu merupakan tanggung jawab. Kemudian tiket sesuai jadwal. Tanggung jawab. Setuju? Kemudian menilai kedisiplinan. Tidak datang tepat waktu. Setuju tidak? Setuju. Ya. Berpakaian seragam lengkap. Termasuk nilai apa itu Kak? Kedisiplinan. Kemudian kejujuran. Contohnya ada dari kelompok 2, jujur dalam ujian. Setuju? Setuju. Kemudian ada lagi tidak mengambil uang kas. Setuju tidak? Setuju. Jujur. Ya, setuju. Ya, sekarang ibu mau tanya, sepakat semua ya dengan keyakinan kelas kita? Sepakat tidak? Baik, sepakat semua. Kalau sudah sepakat, itu artinya ke depannya harapan kita untuk menjadikan kelas kita nyaman dan kondusif untuk belajar. Setuju tidak? Setuju. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu untuk kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Semoga untuk kedepannya kelas kita bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama di kelas 8C ini. Dan harapan kedepannya kelas kita bisa terwujud lingkungan yang kondusif agar kalian bisa belajar dengan aman, nyaman, dan kondusif. Sekian dari Ibu, semoga keyakinan kelas ini bisa diterapkan bersama-sama ya. Tetap jaga kesehatan ya Nak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi video tentang pembuatan keyakinan kelas yang telah kita saksikan bersama-sama. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas.
Gak usah ini dulu, berarti kalau dalam gue mau ngomong-ngomong dulu. Matiin sih. Jangan matiin. Apa pause apa matiin? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Sebelumnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat Goosen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ke-8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada gambar segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini merupakan pokok dari segitiga restitusi. Di sini ada, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ini termasuk ke menstabilkan identitas. Kemudian, adakah cara yang lebih baik agar kamu mendapatkan itu? Sama ya Bapak Ibu, ini termasuk ke menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sama juga. Kemudian ada nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini termasuk ke menanyakan keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu termasuk keyakinan juga. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalimat ini termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu di dalam menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai guru di sini tidak untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah, namun untuk lebih ke menyelesaikan masalahnya.
Validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kalimat kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketiga, apa yang penting bagi kamu? Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Contohnya lagi, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, dari kalimat-kalimat pertanyaan ini, Bapak Ibu, itu termasuk ke dalam validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika ia melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Yang terakhir, ada menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini merupakan contoh-contoh kalimat jika kita sebagai guru menanyakan keyakinan terhadap siswa-siswi kita. Di sini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Mari Bapak Ibu, kita saksikan video penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sari Asih Sosiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual model 1.4, yaitu tentang praktik dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan model disiplin positif yang menekankan pada pentingnya membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Model ini juga menekankan pada pentingnya membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah ini bertujuan untuk membantu siswa merasa aman dan dihargai, sehingga mereka dapat lebih terbuka untuk mengakui kesalahan mereka. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan rencana untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berikut adalah 2 kasus yang saya terapkan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, Permisi Bu. Ibu baru
adalah dari kejadian ini kira-kira pelajaran apa yang dapat tadi waktu? Saya harus lebih giat dalam belajar menghadapi ujian. Ini enak. Jadi untuk kedepannya kalau ada ujian, saya harus lebih giat lagi belajar yang sungguh-sungguh biar mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan mencontek lagi, itu tidak baik. Ya sudah, nanti ibu bantu adalah untuk menemui ibu Jelita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita bisa masuk ke kelas untuk menyelesaikan ujiannya. Nanti ibu sekolah ya. Sahabatnya jangan berenang di rumah. Oh iya, ini ada tanggapan murid ketika melakukan Assalamualaikum praktik. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Nasti Anastasia dari kelas 8C. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Asi karena saya dapat belajar bahwa saya harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Alizizu dari kelas 8C. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Asi karena saya lebih bisa menghargai teman saya dan mengendalikan emosi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Semangat terus Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Ya, demikianlah tadi video yang telah kita saksikan ya Bapak Ibu, itu penanganan masalah terhadap siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Sekian pemaparan desiminasi tentang sesi berbagi budaya positif dengan rekan guru di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Terima kasih Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru semua atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu untuk penerapan segitiga restitusinya. Ada di video sebenarnya ya, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Apa lagi? Tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah kita, boleh ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Bu Rezi.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Rezi lihat di slide terakhir Bu Asih ada tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, yang mau ditanyakan adalah apakah peraturan itu sama dengan kesepakatan kelas yang Bu Asih tadi jabarkan? Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Asih tolak ukur keberhasilan dari kesepakatan kelas tersebut? Karena kadang-kala kan ada pas kita nyaman, siswanya nggak nyaman, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti coba saya jawab, nanti teman-teman bisa menambahkan. Ya, di sini ada istilah kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, ya. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda ya. Kalau, nah ini untuk bahasanya yang sekarang itu kalau kesepakatan kelas adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan yang dibuat itu mungkin tanpa ada apa namanya hanya dibuat oleh gurunya saja, yang dibuat oleh gurunya saja, tanpa apa namanya menanyakan atau diskusi dengan siswanya terlebih dahulu. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat, tetap ada kesepakatan tapi dibuat bersama gitu. Jadi siswa itu terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi ketika ada hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka akan dikembalikan dengan kesepakatan itu. Selama ini mungkin kesepakatannya hanya dibuat kesepakatan untuk gurunya saja atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tanpa melibatkan siswa. Itu ya. Jadi dengan keyakinan kelas nanti siswa lebih ditekankan pada nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Jadi motivasi ketika dia akan berubah itu muncul dari dalam dirinya, bukan karena ketakutan dengan aturan atau karena apa ingin dapat pengakuan atau hadiah, tapi muncul dari dalam dirinya. Itu yang mau kita munculkan gitu ya. Tujuannya ke sana sebenarnya. Ada tambahan? Baik, di sini saya akan mencoba pertanyaan yang nomor 2 tadi, bagaimana tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas. Di sini kalau kita lihat tolak ukurnya itu yang pertama, jika sudah terciptanya suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, jika sudah terwujud nilai-nilai profil Pancasila, dalam arti nilai-nilai luhur Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, seperti itu. Ibu Rezi, bagaimana bisa dipahami jawaban saya? Terima kasih. Komah di sini saya ucapkan terima kasih. Kemudian sudah Bu? Ya. Bapak Ibu nanti sambil menunggu Bapak Kepala Sekolah, nanti setelah ini kita lanjutkan tanya jawab sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini minta waktunya sedikit lagi ya, saya ingin menyampaikan yang tadi ada yang kurang. Nah, oke. Ini sekedar sharing ya Bapak Ibu terhadap apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, sama halnya dengan Bapak Ibu yang lain yang sudah melaksanakan pendidikan ini. Baik, saya buka lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya lanjutkan tentang restitusi ya. Ini mungkin kata-kata ini minimal kalau mendengar kata-kata ini, oh iya pernah dengar gitu ya. Jadi ada hal yang baru ini yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi
atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan sebuah cara. Ada referensi cara bagaimana penerapan disiplin positif kita berlakukan untuk siswa kita. Next. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam. Jadi Bapak Ibu, setelah berbuat salah, ketika dia sudah berbuat salah, bagaimana pemulihan diri? Nah, ini ada teknik yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, ada validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, next. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ada 3 tahapan nih. Untuk menstabilkan identitas, jadi kita buat anak ini anak yang merasa gagal karena berbuat salah. Itu jadikan ini adalah pengalaman buat dia, pengalaman yang positif sehingga akhirnya memberikan karakter yang lebih kuat. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, gitu ya. Jadi ini untuk menstabilkan diri dulu bahwa manusia itu nggak ada loh yang sempurna, gitu ya. Pasti semuanya akan mengalami kesalahan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini lebih ke fokus untuk menyelesaikan masalah. Next. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, untuk validasi kebutuhan ini, tadi yang sudah disampaikan kebutuhan dasar manusia ada apa saja yang disampaikan oleh Bu Azahra. Jadi untuk validasi ini membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu? Penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Validasi kebutuhan ini bisa dengan guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Atau bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau bisa juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau bisa juga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya, gitu ya. Dan lanjut. Nah, terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan disampaikan ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti kita kembalikan ke siswanya lagi. Jadi ketika anak melihat kesalahannya, itu dihubungkan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kan tadi ada keyakinan kelas nih, kita kembalikan apa aturan sekolah. Jadi supaya anak itu mencari tahu dia salahnya di mana. Dia sendiri yang menganalisis kesalahan dia di mana, dan dia juga yang akan mencari solusinya. Intinya jangan semuanya dari kita ya. Coba biarkan anak itu berpikir, menyadari kesalahannya sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi munculnya dari anak, jangan dari kita dulu. Supaya timbul motivasinya itu dari dirinya, bukan dari orang lain. Ya, misalnya kalau menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Yang kemarin sudah disepakati apa? Ditanya lagi. Kemudian nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu gimana sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan lain-lain. Itu ya, jadi menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelasnya dulu. Atau disiplin positif di sekolahnya itu harusnya gimana? Oke, dan next. Next aja ya. Waktunya nggak cukup. Ada yang mau bertanya? Ya. Bu Rezi. Keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, yang mau ditanyakan adalah apakah peraturan itu sama dengan kesepakatan kelas yang Bu Asih tadi jabarkan,
Kemudian yang kedua, bagaimana buat sih tolak ukur keberhasilan dari kesepakatan kelas tersebut? Karena kadang-kala kan ada pas kita nyaman, siswanya nggak nyaman gitu. Terima kasih. Yang berbeda, itu hal yang berbeda ya. Kalau, nah ini untuk bahasanya yang sekarang itu kalau kesepakatan kelas adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan yang dibuat itu mungkin tanpa ada apa namanya hanya dibuat oleh gurunya saja, yang dibuat oleh gurunya saja, tanpa apa namanya menanyakan atau diskusi dengan siswanya terlebih dahulu. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat, tetap ada kesepakatan tapi dibuat bersama gitu. Jadi siswa itu terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi ketika ada hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka akan dikembalikan dengan kesepakatan itu. Selama ini mungkin kesepakatannya hanya dibuat kesepakatan untuk gurunya saja atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Ada tambahan? Baik, di sini saya akan mencoba pertanyaan yang nomor 2 tadi, bagaimana tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas. Di sini kalau kita lihat tolak ukurnya itu yang pertama, jika sudah terciptanya suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, jika sudah terwujud nilai-nilai profil Pancasila, dalam arti nilai-nilai luhur Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, seperti itu. Ibu Rezi, bagaimana bisa dipahami jawaban saya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu tanggapan dari kami. Demikian cukup ya. Baik, untuk penyampaian ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oh boleh. Terima kasih Bu Adina, silakan. Boleh di sini Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mencatat mengenai perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Di mana dari yang saya tanggapi, kalau kesepakatan kelas itu disampaikan bahwa kesepakatan kelas, perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya sebenarnya kesepakatan kelas ini kan sudah kita terapkan sudah lama sih ya, dari dulu. Mungkin Bapak Ibu yang senior itu pastilah ada kesepakatan di kelas. Nah ini ada sebuah penyesuaian terhadap kondisi kodrat zamannya ya. Memang ketika kita menghadapi situasi di mana peserta didik yang sudah mulai dengan generasi yang zaman sekarang, itu memang kita harus mampu mengikuti perkembangan psikologis si anaknya ya. Jadi kita harus bisa melibatkan anak dalam membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan itu sudah lama kita terapkan. Peraturan yang dibuat itu yang diyakini oleh siswa, diyakini oleh. Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif. Ayo Bapak dan Ibu guru hebat, kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Semangat terus Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.